Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni ya tahun 2023 saya berada di SDN 9 Pajo, tepatnya di Desa Jambu, Dusun Pandai ya. Dan alhamdulillah Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dan saya menghasil bersama calon guru penggerak di program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Dompu, Bapak Saifuddin SPD, yang hari ini pendampingan individu pertama atau pendampingan individu 1 dalam program calon guru penggerak. Bersama saya pengajar praktik Muhasir MPD dari unsur akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin Dompu. Oke, sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan dulu untuk memperkenalkan diri kepada Pak Saifuddin, seperti nama, mengajar, dan tempat tinggal dan sebagainya. Silakan Pak Saifuddin. Baik, terima kasih atas kesempatan Pak pengajar praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Saifuddin. Tempat mengajar saya kurang lebih berapa kilo, 8 kilo dari tempat tinggal alamatnya sebenarnya. Saya tinggal di Ranggo. Di Desa Ranggo ya? Di Desa Ranggo. Ngajarnya sekarang di SD 9 Pajo yang ada di Desa Jambu, Dusun Pandai, tapi masih dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Pajo. Terima kasih. Ya, oke. Berarti sekarang ASN atau P3K? P3K. Alhamdulillah, baik, selamat. Oke, pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Pak Saifuddin, dan Terima kasih. mudah-mudahan kabarnya baik hari ini Pak ya. Amin. Alhamdulillah masih baik-baik saja. Nah, jadi saya ingin menjelaskan fokus pendampingan saya ini merupakan pendampingan satu yang berfokus pada menindaklanjuti apa yang menjadi hasil LK orientasi kemarin di Dompu, dan tanya bagaimana untuk tidak lanjut pembelajaran di LMS bersama Fasil ya. Oke, pertama juga saya menanyakan sudah berapa lama proses berjalan pendampingan ini Pak? Kurang lebih 1 bulan ya. Siap. Dan selama 1 bulan itu apakah saudara Pak Saifuddin selaku calon guru penggerak sudah menerapkan apa yang menjadi harapan dari Fasil di sekolahnya Bapak? Kalau menerapkan ada sebagian yang sudah. Namun di situ ada perlu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dari hasil belajar, dari hasil diskusi, elaborasi sama teman-teman di pas ketemu Maya. Memang ada sebagian sebelum pun ikut ini, ada sebagian kegiatan yang sejalan dengan pemikiran grup penggerak ini sudah dijalankan sebagian, namun harus perlu ditambah lagi. Berarti jurnal pemantauan pembelajarannya sudah ada sebagian diimplementasikan ya, atau sudah ada kata-kata khusus gitu ya? Ada, insya Allah ada ya. Terus jadi terima kasih Pak Saifuddin. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi Bapak lakukan untuk membenahi pendidikan kita ya, lebih-lebih di SDN 9 Kecamatan Pajo. Untuk berikutnya, apa saja kekhawatiran yang sebelum Pak Saifuddin, atau ada hal yang diresahkan yang terjadi atau sebelum terjadi selama ini? Kalau itu dari awal, dari semenjak SK penempatan saya di sini, memang masalah yang paling saya anggap paling berat adalah itu yang paling sulit, bagaimana mengkondisikan atau menarik minat
saya di sekitar sini karena semuanya masyarakat tempatan untuk datang saja bersekolah, yaitu maupun hadir tepat waktu, intinya datang saja. Karena jauh-jauh sebelumnya dari saya cerita sedikit dari cerita teman-teman yang sudah ada duluan di sini. Itu kadang siswa saya sampai seminggu kadang tidak masuk. Dia ikut orang tuanya, bantu kerja orang tua, belum lagi ada acara lain. Itu yang saya anggap ini bagaimana caranya saya berusaha berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar sini. Soalnya ada beberapa upaya yang pernah saya lakukan. Misalkan kalau sampai 2-3 hari tidak masuk, saya kunjungan langsung jemput ke rumahnya. Tanya kenapa tidak masuk? Tidak ada yang jaga adik saya, mama saya lagi kerja, atau saya ikut orang tua saya. Saya rasa selama ini bukan sebagai keresahan, saya takutnya ini berlanjut. Sementara kondisi juga teman-teman ini bukan saya membuka aib sekolah sini, memang begitu adanya. Cuman kondisi di sini terlalu nyaman, Itu ya yang membuat terlalu nyaman, ya. nyaman. Ya. Saya ingin melakukan perubahan sendiri, saya siap mandiri. Artinya saya akan berusaha menjadi contoh sebelum saya mengeluarkan teori-teori ini loh. Nah, maksudnya seperti itu. Dan teman-teman saya di sini sudah terlanjur nyaman dengan kondisi ini. Ya. Terus itu khawatirnya. Terus adakah harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depannya? Apakah ada solusi atau alternatif untuk menyikapi permasalahan itu, kekhawatiran Bapak? Kekhawatiran. Nah, mumpung di sini, ini kan sebentar lagi libur semester. Saya ingin mengawali tahun pelajaran baru dengan sesuatu yang baru, misalkan kalaupun ada yang saya mengutarakan kepada kepala sekolah bagaimana supaya berminat dulu anak-anak itu datang sekolah dengan menghidupkan kembali pramuka. Untuk ekskulnya. Untuk ekskulnya. Siapa tahu dengan jiwa bermainnya anak-anak itu dan kegiatan itu akan tertarik kembali. Ya. Soalnya saya tanya dari dulu memang pramukanya tidak ada di sini dan tidak aktif. Terus bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru yang lain Pak selama Pak Saifuddin melakukan pembelajaran di sekolah ini? Apakah mereka mendukung atau memberi motivasi atau apa tentang gerakan-gerakan yang Bapak lakukan selama 1 bulan ini? Kalau gerakan-gerakan itu mereka tetap mendukung, cuman dalam bentuk dukungan itu bagus, cuma sebatas itu. Artinya kalaupun saya mengajukan ini Pak Kepala untuk membentuk atau dengan tujuan profil Pancasila saya mau buat kebun organik ini atau hidup ini bagus itu, cuma sebatas itu, dukungannya sebatas itu. Oke, kita lanjut ke modul 1 itu Pak yang sudah diberikan atau diajarkan oleh Fasil lewat LMS. Itu ada ruang kelas yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu mengenai filosofi pendidikan. Nah, gimana Pak menurut Bapak dari beberapa filosofi itu? Dari modul 1.1, 1.2, apakah sejalan dengan kondisi yang ada di lingkungan sini untuk kita menerapkan filosofi modul filosofi pendidikan? Kalau dibilang sejalan sepenuhnya belum. Saya rasa kalau lihat kondisi lingkungan di sini, saya tidak mengatakan kalau saya tidak siap. Tidak selaras ya? Tidak. Kalau dibilang tidak selaras, ada selarasnya juga. Ada selarasnya. Iya, ada selarasnya. Itu bertahap ya. Iya, ada bertahap. Cuman tidak langsung plek. Nah, dengan kondisi seperti ini harus bertahap. Jadi contoh dulu, berikan pemahaman dulu, baru mungkin dia jaga begitu. Nah, itu menarik dulu. Terus apa saja pelajaran yang Bapak Saifuddin dapatkan dari modul filosofi pendidikan itu? Contohnya mendorong untuk melakukan apa terhadap murid? Ada banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang sangat berharga atau bermakna yang saya dapat dari pelajaran di situ. Artinya kalaupun sebelumnya kita sudah saya sudah menerapkan metode pembelajaran kontekstual, cuman pusatnya masih saya sebagai pembelajar center gitu, belum berpihak sepenuhnya kepada murid gitu. Artinya
artinya dengan terlalu asik dengan apa media dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang pembagian kelompok anak-anak belajar pun kadang-kadang tidak terkontrol. Saking ya ini mau bermain dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang dipaparkan Pak Fasil, elaborasi sama teman-teman bahwa bagaimana pentingnya kita sebagai seorang guru melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Bagaimana pendekatan secara emosional, kabar kalian bagaimana pekerjaan kalian orang tua. Jadi pendekatan seperti itu sudah saya coba biar mereka tidak merasa takut untuk datang ke sekolah gitu. Berarti ketika menerapkan itu ada perubahan yang terlihat dari peserta didiknya. Peserta didik ada, misalkan mereka sudah tidak datang 2-3 hari. Kenapa saya datangi? Ketika pun dia masuk besok, apa masalahmu? Masalah saya ini, orang tua saya pergi, saya tinggal sendiri di rumah. Oke, tapi kan tidak datang, tidak harus ini. Datang lagi besok, datang lagi rajin. Ketika malas lagi belajar, berikan semangat. Pastinya marah-marah itu, nasihat dan lain sebagainya. Kenapa kalian sampai seperti ini ya? Besoknya tertib lagi. Artinya harus sering berkomunikasi secara baik, secara emosional dan pendekatan seperti itu. Berarti itu yang Bapak lakukan itu. Kalau berarti ada kunjungan juga ke rumah. Kalau 3 hari 4 hari saya jemput ke rumahnya. Kebetulan orang sini juga. Waktu saya jadi honor juga di SD 13 sana di Lone, terus juga seperti itu. Bagaimana respon peserta didik atau orang tua Pak kalau ketika seorang guru mendatangi rumahnya, dan apakah ada penjelasan kepada orang tua atau mungkin sama sekali tidak ketemu sama orang tua? Untuk kadang-kadang tidak ketemu. Kalaupun ketemu itu sudah Pak, sudah saya bilangin dia sudah pergi sekolah tapi dia tidak mau. Ada kadang-kadang 2-3 anak orang tuanya tidak ada ketika saya ke sana. Bukan saya sendiri, karena saya lihat guru lain yang tahu daerah ini misalkan itu untuk berkunjung. Nah itu sangat bagus sekali Pak untuk dibikin sebuah jurnal yang mungkin bisa diekspos di portofolio digitalnya yang dibuat itu, ya Bapak bisa menulis bahwa kekhawatiran, keresahan, terus daripada filosofi pendidikan kehadiran ini memang selaras juga, cuma tidak maksimal, tapi harus melalui bertahap gitu. Terus apa yang diberikan aksi nyatanya terhadap sekolah ini atau kepala sekolah ini dari tindak lanjut Bapak mendatangi rumah siswa, melakukan pendekatan psikologi dengan siswa atau orang tua? Ada solusi nggak dari satuan pendidikan atau kepala sekolah itu sendiri ketika melapor? Kalau itu kendalanya di sini Pak, kepala sekolah yang di sini 2 kali dalam waktu 6 bulan, 2 kepala sekolahnya itu PLB semua. Kalaupun kita berkomunikasi seperti itu ya ditanggapi ya dengan biasa-biasa saja gitu. Apalagi kalau misalkan siswa jam sekolah pun dia pakai baju bebas tapi main di sekolah. Artinya sudah, yang penting mereka tidak pakai baju sekolah, jangan dipaksa sampai seperti itu. Tapi tetap nih sebagai seorang guru ada merasa bersalah kalau dari pribadi saya, cuman sebagai pemangku kepentingan mungkin untuk apa solusi dan programnya ini, kepala sekolah saya belum terbuka untuk itu. Berarti kalau di dalam kelas anak-anak ini dihadapi oleh Pak Saifuddin itu sudah sesuai struktur enggak prosesnya, kayak di dalam media kita itu kan ya 15 menit harus membaca dan harus speaking, terus kalau apa langkah-langkah yang itu? Nah, kalau pertama misalkan tunggu dulu di depan pintu. Ya, oke. Nah, itu Balik dulu ya, tunggu dulu di depan pintu, salaman bagaimana. Kalaupun saya berpesan sama siswa saya, kalaupun sekiranya saya belum datang atau terlambat karena ada urusan lain, jangan sampai lupa kalian berbaris dulu di depan kelas.
kalaupun ada bapak ibu guru salim, selamat pagi tegur, salam senyum sapa. Masuk pun di kelas begitu, sebelum jam pelajaran dimulai harus ada perjanjian kelas untuk tiket dan lain sebagainya. Sebelum itu berdoa, terus pembiasaan, bahkan sempat saya merencanakan untuk BTA itu Pak, baca tulis Al-Quran. Oh iya, program itu. Sempat saya bawa Iqra juga, tapi di situ saya nanya satu-satu, ada guru ngajinya enggak ada. Terus kalian bagaimana kalau maghrib di sini? Karena enggak ngaji. Itu salah satu program saya termasuk tidak jalan gitu, jalan setengah-setengah, semuanya serba nanggung. Apa yang sudah saya rencanakan kemarin kan pas saya baru pindah ke sini, memang ada pelatihan sekolah sasaran dan kelas sasaran untuk kurikulum K13. Saya coba terapkan yang tutornya kemarin Pak Kusuma, sempat saya menerima ilmunya di sana, terapkan di sini. Masih juga dapat respon dari teman-temannya di sini, karena sudah terlalu nyaman, biasanya datang duduk cerita-cerita, siswanya nanti. Ya seperti itulah kondisi di sini gitu. Dan saya ingin berniat ingin merubah itu, berawal dari diri saya sendiri. Itu niat yang bagus Pak untuk pada perubahan terhadap Bahkan dulu sempat saya honor itu saya jadi malu. Kenapa saya honorin yang lebih rajin gitu dari guru-guru PNS di tempat saya sekolah dulu. Akhirnya saya juga ikut malas kalau begitu dulu di tempat saya honor. Karena pengaruh lingkungan itu juga sangat luar biasa. Jadi seperti itu pengalaman-pengalaman yang hampir yang sudah 1 tahun di sini, besok sudah semester baru. Cukup menarik sekali. Kita ke portofolio digital Pak. Apa Bapak sudah pernah coret-coret atau seperti membuat portofolio digitalnya? Oh iya. Nah itu. Ya, portofolio digital itu mungkin Bapak bisa mencatat setiap ada atraksi atau aksi jurnalnya. Oh, setiap jurnal. Ya, pokoknya catatan atau rubrik. Jadi Bapak setiap hari mengajar terus ada kendala siswa tadi yang tidak datang selama 3 hari. Jadi itu Bapak bisa tulis dan bisa cerita dengan memberikan judul dan bisa ekspresi. Bisa dibuat seperti narasi. Iya. Jadi dibikin seperti itu, tapi di foto Pak. Di foto ada fotonya. Ada fotonya ketika Bapak kunjungan itu. Iya. Ya, begitu juga dengan tadi ada baris-baris sebelum. Iya. Ada baca tulis Quran tadi. Iya, Jadi itu ada beberapa judul itu bisa dipisah-pisah, ada expose itu. Ya, bisa ditulis. Itulah manfaatnya untuk portofolio digital. Sebagai narasi pemantik. Ada beberapa pertanyaan pemantik juga yang mungkin bisa dijawab sendiri dari hasil aksi nyatanya itu. Karena para jejak digital kan akan tercatat, ya terekam tanggal berapa Bapak lakukan. Jadi bukan hanya narasi aja, tapi ada foto, ada bukti tanggal kunjungan dan sebagainya. Itu manfaatnya untuk portofolio digital. Kita tidak cuma sekedar untuk tugas, bukan, tapi akan ada semuanya bisa disimpan di sini. Bisa tersimpan semua. Aksi-aksi Bapak, aksi gerakan-gerakan Bapak di satuan pendidikan bisa ditulis dan dalam jurnal pembelajaran itu bisa diunggah di portofolio digital sebagai penyimpanan data media. Untuk di bagian hasil rencana tidak lanjut waktu MK orientasi itu Pak, ada pengembangan diri, terus program-program unggulan yang ada di sekolah, terus apalagi yang dapat kemarin itu masih kan ya tentang pengembangan diri Pak. Pengembangan diri yang dari siswa sendiri atau dari masyarakat mitra juga pengelolaan. Apakah itu selama 1 bulan ini pulang dari orientasi itu gerakan apa yang masih mandiri bisa diberi contoh seperti apa? Sepertinya mandiri bagaimana saya berusaha walaupun tertakut-takut mengembangkan diri saya pelajari media teknologi ini. Terus terang saja Canva ini baru kemarin pas Canva itu yang dengar ternyata ada, bukan saya biasanya pakai PowerPoint, ada kebetulan ada LCD, saya ngajar pakai itu.
ternyata ada yang lebih praktis ini. Akhirnya berusaha belajar mandiri dan sebagainya. Kalaupun cerita sama orang, oh teman-teman di sini, oh iya. Dukanya dalam bentuk semangat, itu semangat, semoga berhasil lah. Nanti seperti itu saja. Terus ada aksi nyata yang diberikan oleh Hasil itu disuruh buat video, itu boleh dijelaskan itu mengenai apa? Itu elaborasi elaborasi pemahaman pas di koneksi antar materi. Ya. Itu ada tugas pembuatan video bagaimana kita mengelaborasi apa yang sudah dipelajari, yang disampaikan sama Pak Fasil. Itu sebagai tugas individu. Kebetulan setelah belajar ini sambil belajar sambil membuat seperti itu, walaupun sempat koreksi, sempat dibantu juga sama Pak Fasil, akhirnya ya bisa langsung juga tepat waktu. Ini kan mengirim tugas itu tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan. Walaupun ya belajarnya luar biasa lah, diskusi sama teman-teman, ini bagaimana gitu. Sambilan buka searching, cari-cari contoh dan lain sebagainya. Itu dan pembuatan tugas yang berbentuk video, ada yang poster juga, ada yang berbentuk narasi kayak terapis Indonesia, itu berbentuk narasi saja dengan tambahan suara. Ya. Dari bagian akhir pendampingan ini Pak Saifuddin, apa bayangan atau gambaran Bapak dalam hal bulan ke depan ini mengawal tahun baru itu, gerakan apa yang mungkin yang ada aksi nyatanya yang bisa akan terlihat, yang akan dipamerkan di LK1 nanti, kira-kira apa? Kalau saya menerang dari modul filosofi, dari modul dan filosofi yang sudah dipelajari, apa? Kayaknya mau melakukan aksi nyatanya cuma setelah belajar ada nilai-nilai gitu ya. Saya rasa kegiatan pramuka itu sudah hampir mencakup semua. Artinya bagaimana berpihak pada murid, bagaimana mandiri, bagaimana berkolaboratif, bagaimana mereflektif. Cuma itu saya dari awal pun mau membangun dari mengaktifkan kembali kegiatan pramuka tersebut. Ya, mungkin dari sana semangat anak-anak bisa, soalnya kalau sudah libur, sekarang 1 minggu 2 minggu masih belum dianggap aktif belajar. Pokoknya saya mengapresiasi sekali kepada Pak Saifuddin gerakan-gerakan yang betul mandiri, seperti efektifnya dalam mengikuti kegiatan daring di LMS gitu. Nah, cuman harapan saya kita sama-sama guru harus sedikit menerapkan apa yang menjadi dapat orientasi itu, pengalaman itu bisa diterapkan sehingga nanti berbagi juga dengan guru-guru yang lain tentunya Pak Saifuddin. Nah, saya rasa untuk pengembangan diri seperti melakukan kegiatan pramuka ini jelas tidak bisa sendiri Pak. Iya. Apa Kolaborasi? harus kolaborasi dengan siapa? Apa sudah ada jadwal tertentu atau rencana terstruktur dalam hal ini? Kalau jadwal struktur belum, cuman saya secara tidak langsung mengkomunikasikan sama teman-teman yang mungkin yang kebetulan tempatan di sini, bahwa bagaimana sih perkembangan pramukanya dulu di sini sebelum saya di sini. Dan kebetulan sudah berkomunikasi kemarin saya satu kelompok sama Ibu Nana yang dari UU. Kalaupun dia kalaupun aktif pramukanya tidak terlalu aktif tapi ada pramukanya, saya sudah ngomong mau berkolaborasi dengan beliau bagaimana kita bisa bekerja sama untuk membantu untuk menghidupkan kembali, atau kita langsung ke koordinasi ke kepala UPTD-nya di sini. Kebetulan dia dulu PLT di sini dan mendukung penuh saya mengikuti program ini waktu dia menjadi PLT di sekolah ini. Setelah nanti sudah ada itu Pak, itu bagus dibuatkan sebagai jurnal refleksi, kemudian itu diunggah di portofolio digitalnya sebagai gerakan aksi nyata yang sudah Bapak siapkan untuk di Lokakarya atau nanti di hasil panen karyanya di Lokakarya 7. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu dikumpulkan ya, makanya kalau
tidak ada arsip di fisik, kita ada arsip di digital. Nah, itu yang perlu saya kembangkan, bisa terus diaktifkan portofolio digital ini sampai selesai program digital. Jadi setiap judul yang menarik bisa ditulis, bisa diekspos gitu. Ya kayak jadi wartawan mandiri lah Pak, wartawan portofolio digital. Kalau memang itu hal sangat menarik, bermanfaat untuk orang lain, bisa di-share, bisa jadi bahan pembanding dan sebagainya. Nah untuk terakhir Pak, dari pendampingan ini boleh disampaikan media platform apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran yang kaitan dengan modul 1.1 ini, profil pelajar Pancasila atau pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Mungkin bisa diberikan satu gambaran contoh saja. Ya, kalau biasanya saya lebih tertarik ya subtema. Saya lebih tertarik menggunakan metode yang pembelajaran kontekstual. Biasanya saya menggunakan, selain membawa media dengan bantuan proyektor, gambar, slide, PowerPoint itu, saya juga kalau tidak ada itu langsung membawa media pembelajaran. Itu pun pernah saya lakukan ketika saya masih di sekolah saya yang lama. Tapi tidak semua ada, tapi pernah melakukan itu gitu, dari beberapa pertemuan, dari beberapa modul, dari beberapa tema dulu waktu menggunakan tema. Metode pembelajaran kontekstual ya. Iya, saya lebih tertarik ke sana. Itu Supaya tekniknya seperti apa Pak? Apakah berbagi kelompok atau menggunakan kadang-kadang tergantung. Misalkan kalau materinya terlalu tema, contoh kalau tema lingkungan, tema lingkungan, misalkan mengenal tumbuhan di sekitarku, bagaimana peran tumbuhan di alam-alam sekitar. Kalau memang temanya luas, saya berusaha membagi kelompok. Misalkan dalam pengamatan fotosintesis misalkan, itu membagi kelompok. Tapi kalau ketika belajar tentang gerak, itu mandiri, masing-masing orang akan membuat sebuah mainan. Bagaimana mempraktikkan kalau ban itu, kenapa dia bisa bergerak berhubungan dengan aspal, itu pakai metode sambil bermain. Jadi saya bawakan botol oli bekas, silahkan buat mobil-mobilan, bagaimana kita bisa mempraktikkan kenapa mobil itu bisa jalan. Nah itu maksud saya Pak. Nah hasil karya itu mungkin bisa difinalisasi Pak. Nah, produk itu disimpan ya, sebagai bahan pameran karya di panen hasil. Nah jadi jangan hanya untuk menarasikan saja, tapi harus ada produknya. Nah, contohnya kontekstual tadi dengan membawa lingkungan yang ada fotosintesis dan sebagainya, itu bisa dikembangkan pelajaran itu Pak, sebagai bahan arsip atau produk pendampingan satu ini. Nah itu maksud saya. Nah hal yang seperti itu bisa difoto ya, bisa dipublikasi di portofolio digitalnya, dan hasil produk itu bisa disimpan lebih baik, nanti kita dibawa di tempat lokal. Nah itu yang akan Ini media saya. ya itu bisa bisa bukti visinya Bapak lakukan itu tanggal berapa jumlah muridnya dan judul temanya, karena ini berkelanjutan Pak. Ya, pertemuannya bukan hanya satu ini, ada kelanjutannya ya, karena pertemuan kedua, ketiga sampai berapa, sehingga nanti anak-anak bisa lebih meningkat nilai prestasinya ini di mata pelajaran lingkungan itu. Nah itulah dokumen-dokumen itu yang harus dibuat ya, diarsipkan ya, sebagai bukti autentik atau bukti fisik ya. Jadi segala kegiatan itu harus tertulis, ya, harus ada buktinya. Iya. Nah, Kita terpikir dari dulu ya, jadi soalnya kayaknya ini sangat bagus, bagus. kayaknya ini teori ini bagus, cuma coba-coba. Tapi setelah ikut gabung ke grup pengarah ini, ternyata masih harus perlu belajar. Makanya di grup penggerak di Semakin belajar semakin banyak yang kurang. ya, komunitas kita kan lebih banyak, jadi Sehingga kita bisa saling tukar pikiran, Ya. dapat untuk bisa mengekspos semua media metode itu. Nah saya rasa untuk
jurnal pendampingan ini juga bisa ditulis Pak, sebagai pendamping individu bersama penanda praktik ini bisa ditulis dan bisa dimasukkan di portofolio digitalnya kegiatan apa saja yang mencangkut. Nah, sebagai kesimpulan akhir Pak dari pendampingan kita hari ini, apa hal-hal yang terbaru yang Bapak dapatkan melalui pendampingan? Bisa nggak disebutkan beberapa? Iya, hal kalau saya baru ini ternyata setiap proses yang kita lakukan memang harus berkesinambungan. Iya. Saya dapat itu satu. Ternyata untuk teori-teori sebelumnya itu harus berkaitan dengan teori selanjutnya harus berkaitan dan sejalan dengan teori sebelumnya apa yang kita sampaikan. Artinya saya dapat menangkap dari penjelasan Pak pengajar praktek bahwa segala sesuatu harus berkelanjutan dan harus ada bukti autentik supaya tidak sekedar narasi. Jadi perlu bukti. Memang akui benar, karena selama ini cuek saja lah jalankan ini jalan, cuma tidak sempat juga bikin foto, bikin video seperti itu. Walaupun sebelum ini ada kegiatan yang sejalan dengan ini sudah pernah kita lakukan. Itu harapan tidak menutup kemungkinan kita bisa bilang mana buktinya, ternyata tidak ada, kan salah juga. Iya, karena untuk selama ini kan program-program guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak ini kan lewat SIM PKB semua, LMS, sehingga para praktisi pendidikan itu melihat aksi nyata itu lewat video, lewat foto, lewat jurnal, sehingga ada namanya nanti ada lokakarya, panen hasil karya, ada juga panen digital istilahnya, sehingga melalui YouTube link-link yang bapak-bapak buat itu ya, sebagai jejak digital pendampingan guru penggerak sendiri. Nah, itu harapannya kalau memang ada aksi nyata yang sangat menarik saat bapak memberikan pelajaran yang mungkin di SD 9 Padu ini belum, guru sebaya bapak belum lakukan, itu bapak bisa videokan sendiri dan bapak bisa memberikan inilah hasil karya saya, contoh, ayo silakan copy paste. Anak-anak lebih antusias, nggak ada yang keluar masuk Pak ketika kita memberikan media ini. Nah, video itu bukti nyata kalau kita ingin berbagi, kan begitu Pak Asri. Digitalnya ada. Digitalnya ada. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi sekali ide-ide Bapak tadi itu sudah banyak sekali tentang media dan keluarga. Tapi perlu kita nulis dan narasikan itu disimpan di portofolio kita. Berarti itu yang pelajaran paling berharga Ya, oke. pada pendampingan kali ini. Siap, rasanya sudah cukup Pak Saifuddin dari beberapa pendampingan individu ini. Tadi Pak Saifuddin sudah menyebutkan ada hal baru ya yang Bapak dapatkan, dan saya juga hari ini ada hal-hal baru karena bisa silaturahmi yang pertama dan bisa melihat kondisi sebenarnya ya, tempat pengabdian saudara calon guru penggerak Pak Saifuddin dari SD 9 Parjo di angkatan ke-8 ini, dari arah Kabupaten Kota tadi menuju Bekasi ini cukup lumayan jauh ya, hampir 30 menit. Pengabdian sang guru juga dari Pak Saifuddin yang melakukan aksi nyata tadi tentang bagaimana mengunjungi rumah anak-anak yang tidak hadir ke sekolah selama pilihan. Jadi ada kata-kata terakhir atau closing statement untuk kita saat penampilan ini. Ya, harapannya silakan sebelum kita tutup. Sebelum mengakhiri pendampingan sama Pak pengajar praktek, saya ingin menyampaikan terima kasih terhadap kepada Pak pengajar praktek saya, Pak Muhasir MPD, bahwa apa yang sudah diberikan, apa yang sudah disampaikan kepada saya memang sebagai pemantik bagaimana saya bisa belajar mandiri maupun berkolaborasi dengan orang lain supaya menjadi lebih baik, untuk khususnya sebagai agen dari perubahan pendidikan khususnya yang ada di sekolah saya dulu di SD 9 Pajo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Saifuddin. Untuk rencana tindak lanjutnya nanti Bapak Saifuddin bisa menuliskan apa saja rencana tindak lanjut untuk pendampingan
berikutnya ya, terkait proses pendampingan berikutnya. Jadi mungkin bisa diperhatikan apa saja yang yang dicapai dalam bersama Fasil di dunia maya atau di dunia LMS, dan begitu juga di perkembangan di portofolio digitalnya, karena kita nanti akan ketemu pada Lokakade 1 tanggal 17 insyaallah. Nah, jadi 1 bulan itu bisa dicatat, nanti bisa bisa disampaikan pada Lokakarya 1 tanggal 17 Juli insyaallah akan dilaksanakan. Ya, terima kasih banyak Pak Safudin. Kita bisa ketemu lagi di pendampingan individu tahap 2 ya. Ya, oke. Foto bersama dulu. Ya, 1 2 3, terus numerasi. Ya, dan karakter. Ya, kita sama-sama ya. Ya. Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.